Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Pada kali ini masuk ke chapter keempat mengenai BPM metodologis. Sistem pengukuran kinerja yang efektif harus dapat membantu menyelaraskan tujuan strategi tingkat atas dan inisiatif tingkat bawah, dapat mengidentifikasi peluang dan masalah secara tepat waktu, dapat menentukan prioritas dan alokasikan sumber daya yang sesuai, dapat mengubah pengukuran saat proses dan strategi yang mendasarinya berubah, dapat menggambarkan tanggung jawab, memahami kinerja aktual relatif terhadap tanggung jawab, dan menghargai serta mengakui prestasi. Dapat mengambil tindakan untuk meningkatkan proses dan prosedur ketika data mengharuskannya. Dan yang terakhir yaitu dapat merencanakan dan memperkirakan secara lebih andal dan tepat waktu. Oke, yang termasuk ke dalam BPM metodologi salah satunya adalah Balance Scorecard atau yang biasa disebut dengan BSC, di mana merupakan sebuah metodologi pengukuran dan manajemen kinerja yang membantu menerjemahkan keuangan, pelanggan, proses internal, dan tujuan serta sasaran pembelajaran dan pertumbuhan ke dalam serangkaian inisiatif yang dapat ditindaklanjuti. Balance Scorecard pertama kali diusulkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton melalui Harvard Business Review bulan Februari tahun 1992, di mana The Balance Scorecard measures that drive performance, yang memberikan kerangka kerja komprehensif pada eksekutif dalam menerjemahkan tujuan strategis perusahaan ke dalam serangkaian ukuran kinerja yang koheren. Oke, di sini ada gambar dari balance scorecard ya, ada financial, ada customer, internal business process, learning and growth ya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan di mana financial perspektif erat kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran keuangan. Untuk sukses secara finansial, bagaimana seharusnya kita dapat tampil di hadapan pemegang saham kita. Kemudian untuk customer, ya, di perspektif pelanggan berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan, di mana pelanggan harus diperlakukan secara layak, di mana dengan begitu mereka merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang bagus tentu akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Pada internal business process, ya, atau perspektif proses bisnis internal, di mana dalam internal proses perspektif perusahaan menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit. Untuk mengukur poin ini, pemimpin perusahaan harus rutin mengamati bagaimana kondisi internal dalam perusahaan. Kemudian, pada learning and growth, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, karyawan menjadi elemen penting yang harus dijaga oleh perusahaan. Tanpa adanya karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangan perusahaan akan menghadapi banyak kendala. Oke, arti balance ya, yaitu keseimbangan, di mana BSC, Balance Scorecard ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan sistem yang berfokus secara finansial. Tujuan non-finansial berada pada satu dari tiga perspektif di bawah ini, yaitu pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran, dan pertumbuhan. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu, di mana pelanggan atau customer, di mana tujuan-tujuan pada bagian ini menjelaskan bagaimana organisasi perlu muncul ke customer-nya bila ingin mencapai misinya. Kemudian yang kedua, proses bisnis internal atau internal business process, yaitu di mana tujuan-tujuan pada bagian ini menetapkan berbagai proses organisasi harus melampaui yang biasanya untuk memberi kepuasan para pemegang saham dan customer. Kemudian yang ketiga, pembelajaran dan pertumbuhan, learning and growth, di mana tujuan-tujuan pada bagian ini menunjukkan bagaimana sebuah organisasi bisa memperbaiki kemampuannya untuk berubah dan bertambah baik untuk mencapai misinya.
Dalam BSC, istilah balance atau keseimbangan muncul karena serangkaian tindakan gabungan yang seharusnya mencakup indikator keuangan dan non-keuangan, termuka dan tertinggal, internal dan eksternal, kuantitatif dan kualitatif, serta jangka pendek dan jangka panjang. Oke. Balance scorecard itu harus menyelaraskan strategi dan tindakan, di mana ada 6 proses ya, 6 langkah dalam proses dalam BSC, yaitu mengembangkan dan merumuskan strategi, merencanakan strategi, menyelaraskan organisasi, merencanakan operasi, pemantauan dan pembelajaran, menguji dan mengadaptasi strategi. Oke, di sini ada gambar peta strategi, tampilan visual yang menggambarkan hubungan antara tujuan organisasi utama untuk keempat perspektif dalam BSC. Ada financial, customer, internal, people, and knowledge. People and knowledge ini termasuk ke dalam learning and grow perspektif, di mana people atau karyawan ya, karyawan dan pengetahuan itu merupakan sebuah elemen terpenting yang harus dijaga oleh perusahaan agar perusahaan tersebut dapat berkembang dengan baik. Oke, di sini ada contoh dari sebuah kasus balance scorecard ya. Ini ada contohnya. Di sini juga ada contohnya lagi, saya coba berikan penerapan dari BSC ya. Oke, kemudian ada metodologi selain dari BSC atau balance scorecard, yaitu Six Sigma, di mana merupakan sebuah metodologi manajemen kinerja yang bertujuan untuk mengurangi jumlah cacat dalam proses bisnis sedekat mungkin dengan sebisa mungkin 0 cacat per juta peluang atau per defects per million opportunity atau yang biasa disingkat PMO. Istilah Six Sigma pertama kali diperkenalkan oleh Bill Smith, yaitu seorang insinyur di Motorola. Oke, Six Sigma merupakan model kinerja di MIIC, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, Control, di mana Define merupakan kita harus membuat definisi tujuan, ya, sasaran dan lingkup aktivitas perbaikan. Sedangkan Measure, yaitu kita harus membuat pengukuran atau penilaian terhadap sistem yang sedang digunakan. Sedangkan Analyze, membuat analisa sistem untuk mengidentifikasi cara untuk menghilangkan selisih antara kinerja sistem atau proses saat ini dengan tujuan yang diinginkan. Sedangkan improve, yaitu di mana kita harus memulai atau bertindak untuk menghilangkan gap dengan menemukan cara-cara untuk melakukan hal-hal lebih baik, lebih murah, atau lebih cepat. Sedangkan kontrol, yaitu mengontrol sistem yang sudah diperbaiki dan memodifikasinya. Model peningkatan bisnis loop tertutup yang mencakup langkah-langkah mendefinisikan, mengukur, menganalisis, meningkatkan, dan mengendalikan suatu proses itu merupakan definisi dari Six Sigma itu sendiri. Kemudian, bagaimana sih cara sukses dalam Six Sigma? Ya, ada 8 cara sukses yang harus dipenuhi, yaitu di mana Six Sigma itu harus terintegrasi dengan strategi bisnis, harus dapat mendukung tujuan bisnis, di mana Six Sigma merupakan eksekutif kunci yang terlibat dalam proses ini. Seleksi proyek didasarkan pada nilai potensial, di mana yang kelima ada banyak proyek dan sumber daya yang kritis, yang keenam proyek dalam proses dikelola secara aktif, ketujuh keterampilan kepemimpinan tim lebih ditekankan, dan yang kedelapan hasil dilacak dengan lebih ketat. Untuk mencapai kesuksesan dalam Six Sigma, ya, balance scorecard plus ya plus kegiatan Six Sigma itu merupakan keberhasilan atau kesuksesan. Oke. Mengintegrasikan Six Sigma dengan BSC dengan cara yang pertama itu menerjemahkan strategi mereka menjadi tujuan yang dapat diukur, kemudian cascading objektif melalui organisasi, yang ketiga menetapkan target berdasarkan suara pelanggan,
Keempat, menerapkan proyek strategis menggunakan Six Sigma. Kelima, menjalankan proses secara konsisten untuk memberikan hasil bisnis. Oke, di sini ada arsitektur BPM ya, di mana desain logis dan fisik suatu sistem itu ya. Sistem BPM terdiri dari 3 bagian logis. Yang pertama aplikasi BPM, pusat informasi, yang ketiga sumber sistem. Sistem BPM terdiri dari 3 bagian fisik. Yang pertama tingkat database, kedua tingkat application, ketiga client atau user interface-nya. Oke, jika digambarkan akan seperti ini, BPM arsitektur dan application-nya, ada browser, ya spreadsheet, atau ada user interface-nya sampai dengan source datanya, di mana kita bisa mengambil data atau sumber datanya. Oke, untuk aplikasi BPM itu ada 5, yaitu manajemen strategi, yang kedua penganggaran, perencanaan, dan perkiraan, yang ketiga konsolidasi keuangan, yang keempat pemodelan dan optimasi profitabilitas, yang kelima pelaporan keuangan, perundang-undangan, dan manajemen. Jika digambarkan maka akan seperti ini dari BPM application-nya, information hub ya, kemudian dari source system-nya itu bisa diakses melalui ERP, CRM, SCM, dan lain sebagainya. Oke, penjual atau vendor aplikasi BPM terkemuka. Di sini ada manajemen kinerja SAP, Business Object Enterprise, ada manajemen kinerja Oracle Hyperion, ada IBM Cognos Business Intelligence dan manajemen kinerja keuangan, ada MicroStrategy, dan ada dari Microsoft itu sendiri. Oke, kita selanjutnya akan membahas mengenai kinerja dashboard. Dashboard dan scorecard keduanya menampilkan tampilan visual dari informasi penting yang dikonsolidasikan dan disusun dalam satu layar, sehingga informasi dapat dicentang dengan sekali pandang dan mudah dieksplorasi. Oke, di sini ada performa dari dashboard ya. Seperti minggu kemarin saya sudah bahas atau sudah berikan contoh dari dashboard. Ya, di sini di mana dalam dashboard memberikan informasi yang diperlukan. Oke, dashboard versus scorecard. Kinerja dashboard itu di mana tampilan visual yang digunakan untuk memantau kinerja operasional di mana bentuknya bebas ya. Kemudian untuk kinerja scorecard itu tampilan visual yang digunakan untuk memetakan kemajuan terhadap sasaran dan target strategis dan taktis di mana tindakannya telah ditentukan. Oke, performance dashboard adalah merupakan aplikasi multi-layer yang dibangun di atas business intelligence dan infrastruktur integrasi data yang memungkinkan organisasi untuk mengukur, memantau, dan mengelola kinerja bisnis dengan lebih efektif. Ada 3 jenis kinerja dashboard, yaitu ada operational dashboard, tactical dashboard, dan yang ketiga yaitu ada strategi dashboard. Oke, desain dashboard merupakan tantangan mendasar dari desain dashboard adalah untuk menampilkan semua informasi yang diperlukan pada satu layar dengan jelas dan tanpa gangguan dengan cara yang dapat diasimilasi dengan cepat. Oke, pada performance dashboard apa sih yang harus dicari dari dashboard itu sendiri? Ya, dashboard itu didesain dengan baik dan memiliki karakteristik. Yang pertama, di mana penggunaan komponen visual, misalkan chart, performance bars, sparkline, gauge, meter, stoplight, untuk menyoroti secara sekilas data dan kesalahan-kesalahan yang memerlukan tindakan. Kemudian yang kedua, memiliki karakteristik transparan, yaitu sangat jelas bagi pengguna, artinya mereka membutuhkan pelatihan minimal dan sangat mudah digunakan. Yang ketiga, menggabungkan data dari berbagai sistem menjadi satu tampilan bisnis yang dirangkum dan disatukan. Selanjutnya, dapat mengaktifkan penelusuran atau telusuri ke sumber data atau laporan yang mendasarinya. Kemudian, hadirkan tampilan dunia nyata yang dinamis dengan pembaruan data tepat waktu.
Dan yang terakhir yaitu hanya membutuhkan sedikit jika ada penyesuaian pengkodean khusus untuk menerapkan, menyebarkan, dan memelihara. Oke, demikian penjelasan untuk materi yang chapter 4 ya, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.